Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya, sehat selalu buat pemirsa semuanya. Semoga bermanfaat tutorial di video ini tentang aki kering. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, untuk yang pertama di sini saya ada sebuah komponen elektronik yang sangat kecil sekali, bentuknya hitam dan bulat seperti ini. Di sini terbuat dari tembaga, terbuat dari tembaga, dan bagian sini ada dua kawat yang ada pada komponen ini yang berwarna hitam atau terbuat dari silikon, dan di sini banyak digunakan di komponen elektronik yang merubah arus dari AC atau bolak-balik dari sebuah PLN contohnya ke arus DC yang mempunyai kutub positif dan negatif, atau pada sebuah aki motor atau pada sebuah aki yang ada arus DC. Intinya di sini arusnya ada positif dan negatif. Dan untuk komponen ini biasa digunakan banyak sekali di dunia elektronik, yaitu merubah dari arus AC pada sebuah rangkaian atau jaringan PLN, kemudian ditambahkan sebuah komponen yaitu diode untuk menghasilkan atau bisa terjadinya kutub positif dan negatif pada sebuah rangkaian tersebut. Dan di sini jika kondisi suatu diode ini pada posisi dimana saat digunakan, saat di sini dialiri arus AC, maka bagian yang putih ini akan mengeluarkan arus positif karena arus mengalir bolak-balik disearahkan ke satu arah saja dari kanan ke kiri, yaitu karena di sini AC belum campuran dari kutub positif dan negatif, kemudian disearahkan saja, ini akan menghasilkan kutub positif. Oke, dan begitu sebaliknya jika posisi seperti ini, jika dialiri arus AC, di sini ada arus bolak-balik, kemudian disearahkan karena di sini tidak bisa masuk pada bagian putih ini, yang ada putih ini tidak bisa masuk ke sana, ke bagian hitam, dan di sini akan mengeluarkan kutub negatif karena sejatinya atau sesungguhnya arus mengalir dari kutub positif di bagian sini tadi yang berwarna putih, kemudian mengalir ke kutub negatif searah seperti ini, searah sejalur, di mana ada hambatan atau beban atau apa saja pada bagian positif dan negatif. Katakanlah sebuah aki, di mana di sini bisa digunakan sebuah alat kalau di aki itu adalah servis atau memperbaiki atau melakukan pengisian pada sebuah aki. Jadi di sini intinya yang berwarna putih ini menghasilkan kutub positif karena mengeluarkan arus ke sini, dan di sini mengeluarkan arus negatif pada bagian ini karena hanya ke satu arah saja ke dalam, tidak bisa masuk ke bagian keluar dari putih ke hitam. Jadi di sini arus mengalir dari bagian negatif, bagian negatif aki, kemudian ke sumber arus AC atau trafo atau jaringan apa saja yang masuk ke jaringan AC dari negatif ke jalur AC, seperti ini, atau sering disebut penyearah, merubah arus AC menjadi arus DC. Ini adalah rangkaian dasarnya. Jadi di sini menghasilkan kutub positif yang putih dan yang hitam menghasilkan kutub negatif, di mana arus mengalir dari kutub positif melalui beberapa sel, sambungan sel secara seri pada sebuah aki, kemudian masuk ke jaringan AC lagi untuk melakukan pengisian sebuah aki motor. Oke teman-teman, di sini untuk
diode ini dengan kapasitas yang sangat kecil sekali, yaitu 1N5402 atau sering disebut dengan diode 2 ampere, di mana arus yang dihasilkan maksimalnya 2 ampere dan sangat bagus sekali jika digunakan sebuah alat pengisian atau perbaikan sebuah aki. Oke, dimana sumber arusnya atau katakanlah trafo ini baiknya yang 1 ampere atau 1 ampere setengah untuk diode yang 2 ampere. Karena di sini saat digunakan sebuah alat pengecasan atau perbaikan sebuah aki dengan arus yang sangat kecil, voltasenya naiknya pelan, tetapi hasilnya lebih maksimal atau optimal karena penyerapan dari sebuah voltase yang pelan dan arus yang masuk ke dalam plat sel aki akan lebih merata. Berbeda lagi jika kondisi di sebuah pengisian aki arus yang terlalu besar, oke, nanti voltasenya akan langsung naik turun, langsung naik ke maksimal, katakanlah 14,5 volt. Ini akan mempengaruhi penyerapan arus atau penyimpanan di plat sel akinya. Jadi voltasenya langsung penuh, tetapi arus yang ada di dalam akinya ini kecil atau bahkan sekali kosong. Jadi di sini dimanfaatkan sebuah diode 2 ampere atau arus pengisian menggunakan trafo yang lebih kecil dan hasil yang lebih maksimal. Oke teman, untuk di sini saya ada sebuah aki, khususnya aki yang sangat kecil sekali, punyanya motor lama, katakanlah punyanya Beat karburator vario yang lama, vario 110, vario yang masih karburator, vario Tekno ataupun Supra X125 Karisma, akinya modelnya seperti ini. Di sini ada beberapa keterangan dari sebuah aki. Untuk akinya 12 volt 5Ah seperti ini. Dan di sini belum ada sistem keterangan sebuah pengecasan aki atau pengisian sebuah aki. Dan di sini seperti ini. Ini ada satu lagi 12 volt 5Ah sama, untuk keterangannya belum ada. Ini saya carikan yang ada. Oke, untuk yang di sini ini ada tulisannya atau keterangannya. Di sini untuk metode pengisian ini normalnya atau bagusnya atau baiknya atau amannya supaya lebih maksimal, tentunya penyimpanannya lebih optimal. Di sini bisa menggunakan sistem pengecasan atau pengisian normal 0,4 ampere atau setengah ampere 5-10 jam, tentunya dengan voltase dari pengisiannya itu di 14,5 volt. Dan untuk pengisian cepat ini bisa digunakan jika kondisi darurat atau saat motor ini seumpama kita lupa untuk mematikan kunci kontaknya sehingga terjadi tekor karena sebelumnya normal. Di sini bisa menggunakan metode cepat dengan arus maksimal dari sebuah trafo pengisian 3 ampere. 3 ampere selama 30 menit. Ini hasilnya akan bagus karena saat digunakan nanti akan terjadi pengisian pada sebuah kiprok di motor. Jadi hasilnya akan baik atau aman karena digunakan lagi. Berbeda lagi untuk sistem pengisian normal. Di sini bisa kita gunakan trik seperti ini, trik pengisian normal untuk aki yang jarang dipakai atau voltasenya sangat rendah sekali, katakanlah di bawah 11 volt atau di bawah sini ada keterangan dari sebuah aki. Di sini untuk akinya ada di bawah 12,4 volt.
Oke, untuk pengisian yang metode normal ini sangat baik sekali untuk sebuah sistem perbaikan aki, di mana hasilnya akan terjadi penyerapan arus pada setiap plat atau lubang ke-6 lubang di sel akinya ini. Oke, ke-6 lubang di sel akinya ini. Karena saat jarang digunakan voltase aki ini, oke, katakanlah 11 volt, bahkan sekali 10 volt maupun 9 volt. Karena jarang digunakan, ini biasanya timbul atau terjadinya sulfur atau kerak atau kotoran plak yang ada di dalam plat sel akinya, sehingga arus yang masuk ke dalam sistem pengisian atau ke setiap selnya ini akan sulit sekali jika terjadi penerimaan arus yang sangat besar sekali pada bagian plusnya sini, karena mengalirnya dari positif ke negatif. Jadi di sini dibutuhkan arus yang pelan, yaitu 0,4 ampere, atau seumpama kita mengisi air ataupun apapun dengan pelan-pelan atau sedikit-sedikit, ini akan menyerap lebih lama atau menyerap lebih penuh, dan akan terjadi hasil yang lebih maksimal, tidak terjadi kerusakan atau panas pada aki ini, atau bahkan sekali terjadi kerusakan. Ini ada pengalaman dari teman saya yang mungkin bermanfaat sekali bagi teman-teman semuanya. Oke, di sini teman saya ini bekerja di sebuah spare part mobil, dan kondisi atau alat yang digunakan sebuah sistem pengecasan, katakanlah untuk aki mobil ini sangat besar sekali arus yang dikeluarkan, katakanlah 15-20 ampere, dan teman saya ini mencoba untuk melakukan pengisian pada sebuah aki 12 volt 5Ah seperti ini menggunakan trafo atau sistem pengecasan 15 ampere, dan tentunya untuk casnya itu otomatis. Di sini yang terjadi adalah terjadinya pengisian atau penyerapan atau kenaikan voltase, baik kenaikan voltase maupun arus yang masuk ini cukup besar sekali, sehingga saat dihubungkan pada posisi japit akinya ke positif ke negatif, ini terjadi suara. Oke, terjadi keretakan pada sel akinya ini, ada suara kemeretak seperti itu, sehingga saat dilakukan pengisian ini langsung terjadi suara di dalamnya, dan akinya ini langsung terjadi kerusakan karena plat selnya ini tidak mampu menahan besarnya arus. Oke, di sini bukan voltasenya tetapi arusnya yang besar. Oke, katakanlah di sini sebuah tembok atau dinding pembatas, jika dihantam atau dialiri sebuah air yang besar sekali, akan terjadi jebol ataupun patah ataupun terjadi putus pada plat sel akinya. Seperti itu untuk intinya dari sebuah sistem pengisian atau perbaikan aki yang sangat bagus sekali tetapi hasilnya optimal. Oke, di sini saya akan coba lihat beberapa aki. Ini sudah saya tes sebelumnya, dan di sini sudah, yang ini belum. Oke, yang warna merah ini. Dan untuk kondisi aki yang tentunya hasilnya bagus atau baik pada semua aki di pasaran, ini ada beberapa harga yang juga mempengaruhi dari sebuah kualitas aki, di mana semakin besar bobot akinya, maka timah atau timbal yang digunakan ini semakin banyak dan tebal, tentunya akan mempengaruhi dari keawetan atau kualitas dari akinya itu sendiri. Oke teman, di sini saya akan coba lihat dari kondisi aki ini. Aki 12 volt 5Ah ini, 12 volt 5Ah.
Oke, saya coba lihat voltasenya. Oke, saya lihat voltasenya bos. Error. Oke, 12,7 volt. Oke, 12,7 volt. Ini sangat bagus sekali. Tetapi di sini saya belum mengetahui dari sebuah arus yang disimpan pada aki ini. Voltasenya bagus di atas 12,4 volt. Dan di sini arus yang dihasilkan atau dikeluarkan dari kutub positif ini saya belum mengetahui. Di sini saya siapkan sebuah alat tes arus besar menggunakan dinamo starter motor, yang dimana saat dilakukan starter pada sebuah motor, penekanan tombol start ini menghasilkan arus yang cukup besar sekali pada dinamonya ini, sekitaran 50 ampere. Jadi sangat bagus sekali untuk mengetes dari sebuah kekuatan aki, dimana untuk voltase akinya ini masih bagus atau dalam kondisi normal. Di sini saya gunakan lampu motor dulu, 12 volt 25 watt, dimana untuk arus yang dikeluarkan ini 1,7 ampere. Berapa voltase? Oke, 11,4. Oke, 11,2. Oke, langsung 10. Ini kita bisa mengetahui dialiri arus sekitaran 1,7 ampere, mungkin sekitaran 15 detik, dan hasil voltasenya oke 11 volt ke bawah. Oke, untuk kondisi aki ini, dan saya akan coba tes pakai dinamo starter motor. Oke, untuk kondisi aki ini. Oke, mungkin untuk kondisi aki ini saya jujur sudah saya perbaiki secara maksimal, tetapi saat digunakan pada dinamo starter, oke, ini hasilnya tidak kuat untuk memutar dinamo starter. Tetapi untuk kelistrikan motor seperti lampu klakson ini masih kencang, karena arusnya cukup kecil sekali untuk klakson maupun lampu-lampu lainnya. Berbeda sekali untuk dinamo starter. Jadi di sini untuk kondisi aki ini, di dalam pelajalnya ini ada yang patah, dan di dalamnya jika dibuka ini warna dari setiap lubangnya, ada salah satu lubangnya yang berwarna agak hitam kecoklatan. Ini biasa disebabkan karena terjadinya patahan atau kerusakan pada sel yang bagian positif, karena di setiap sel ini ada sela-sela atau jeda antara kutub positif dan negatif, disekat oleh tisu, kemudian seperti ini. Oke, terus berjajar seperti ini secara seri, dan terjadi kerusakan pada bagian positif atau bagian yang berwarna merah kehitaman. Untuk yang abu-abu ini biasanya kutubnya yang negatif. Oke teman, saya akan coba tes. Ini sudah on. Oke, benar sekali di sini untuk arusnya sudah melemah. Oke, untuk selnya di sini ada yang patah pada bagian platnya, karena setiap sel pada satu lubang ini mungkin sekitar 3 maupun 4. Ini ada 2 plat sel pada satu bagian, katakanlah yang positif. Ini ada 2 terjadi kerusakan, satunya yang masih utuh. Seperti ini. Ini untuk kondisi aki seperti ini. Ini tadinya voltasenya bagus, oke, 12,7 volt. Oke, ini saya akan coba untuk aki yang benar-benar masih normal dan berarus besar. Oke, untuk hasilnya bisa teman-teman lihat pada bagian video sebelumnya. Oke, menggunakan cas aki, menggunakan thumbnail aki yang kuantum ini, dan hasilnya sangat bagus sekali. Coba saya tes.
Ini sekitaran, untuk aki yang saya coba ini sekitaran 100 Ah atau 100 ampere penyimpanannya. Untuk satuannya penyimpanan arus pada sebuah aki adalah CCA atau Ah, atau kekuatan arus ini CCA. Oke, arus yang disimpan, kuatnya arus atau ampere yang bisa dikeluarkan pada sebuah kutub positif dan negatif, ini adalah CCA atau ampernya. Kalau yang alatnya ini seperti dinamo starter, ini menggunakan sekitaran 50 ampere arus yang harus digunakan untuk memutar dinamonya ini, supaya tentunya bisa memutar dengan kuat dari mesin motor, karena terjadi kompresi pada bagian di magnetnya. Ini sangat penting sekali. Saya coba dulu. Di sini 12,56 dan penurunan voltasenya atau pelepasannya tadi yang aki di sini 50% kondisinya atau 6 volt, dan di sini saya akan coba aki yang kuantum sekitaran 100 ampere arus yang digunakan atau 100 CCA. Saya coba dulu. Oke, sangat bagus sekali, 11,6, mantap. Oke teman, dan setelah saat dilakukan pengetesan seperti ini, mungkin terjadi penurunan voltase atau saat digunakan di motor mungkin 2-3 tahun, karena aki ini akan mengalami penurunan kapasitas. Di sini untuk aki kering seperti ini, teman-teman bisa menambahkan sebuah cairan warna biru, cairan aki yang biasa, karena sama halnya dengan sebuah aki basah pada aki kering ini, jika digunakan sangat lama sekali akan terjadi penguapan air aki yang ada pada setiap selnya atau pada setiap tisunya, sehingga mempengaruhi dari daya simpan aki itu sendiri. Jadi di sini teman-teman bisa sebelum membeli yang baru bisa menggunakan atau menambahkan cairan ke dalam pelajar akinya selama di bagian fisik aki ini masih lurus, masih utuh dan tidak terjadi melengkung. Oke, seperti ini, dan akinya ini tidak panas saat digunakan di motor, karena saat panas ini biasanya terjadi kerusakan pada pelajar akinya, dimana voltasenya mungkin 10 volt. Dan untuk jika teman-teman mempunyai kondisi aki voltasenya masih bagus tetapi arus yang dikeluarkan sangat kecil sekali, katakanlah seperti ini, kemudian digunakan dinamo starter, akan terjadi pengedropan seperti ini. Oke, mungkin kita bisa melakukan trik yang termudah dulu. Trik termudah dulu supaya semoga berhasil, dan tentunya sebelum membeli yang baru, karena di sini fisiknya masih bagus, masih bagus seperti ini, kita bisa menambahkan sebuah cairan aki ke dalamnya. Dan tentunya untuk sebuah aki di dalam motor akan menjadi awet ataupun tahan lama jika kondisi pengisian dari aki ini di kiproknya atau regulatornya ini yang bawaan motor yang bisa menghasilkan arus positif pada bagian aki ini, pada positif yang ke aki ini sekitaran 14,5 volt. Ini akan menjadi awet akinya karena tidak terjadi over voltase jika memakai sebuah regulator atau pengisian yang katakanlah mengalami kerusakan atau bukan non ori. Jadi saat digunakan mungkin voltasenya di sistem pengisiannya ini bisa mencapai 16 volt. Terjadi over atau kelebihan voltase, sehingga saat digunakan mungkin penguapan air akinya akan lebih cepat, pelajar akinya akan menjadi panas,
kemudian ngedrop dan akan terjadi kerusakan pada setiap plasa akinya secara permanen. Di sini saya akan coba lakukan pengisian yang hasilnya lebih optimal, tentunya dengan sistem pengisian yang menggunakan arus 2 ampere, menggunakan trafo 2 ampere, diodenya juga 2 ampere, dan voltasenya lebih lambat tetapi hasilnya lebih maksimal. Di sini sudah saya siapkan sebuah alat pengisian. Teman, di sini sudah saya siapkan sebuah alat tes, sebuah pengisian dari aki menggunakan power supply adjustable atau sistem pengisian yang bisa diatur dari voltase maupun arus yang masuk ke dalam akinya. Di sini voltase dan di sini ampere ini, dan di sini saya set ke 14,7 volt, dan arus yang saya gunakan akan saya coba menggunakan dop lampu motor. Berapa arus nantinya? Positif negatif. Sebentar. 1,8 ampere. 1,8 arus yang dikeluarkan. Ini masih 1,8. Saya turunkan untuk arusnya sekitaran di bawah 1 ampere. Coba dulu, guys. Di sini saya dekatkan dulu. Bos. Untuk arusnya di sini. Arusnya 0,5 ampere atau 600 miliampere seperti ini. Dan di sini untuk arus 600 miliampere untuk menyalakan sebuah dop motor. Kondisinya seperti ini. Ini tidak bisa menyala, jadi arusnya sangat kecil sekali, bos. Berbeda sekali jika menggunakan lampu motor yang kecil seperti ini. Dop yang lampu netral saya coba dulu. Nyalanya seperti ini menggunakan dop netral atau arus yang dikeluarkan pada aki ini sekitaran 100 miliampere, sekitaran 150 miliampere, dan nyalanya seperti ini. Jika menggunakan dop motor tadi tidak kuat untuk menghidupkan atau menyalakan lampunya seperti ini, jadi sangat kecil sekali arusnya. Teman, dan di sini saya akan coba lakukan pengisian menggunakan, katakanlah di sini menggunakan diode pada rangkaian menggunakan trafo. Untuk video sebelumnya yang bisa teman-teman lihat di video saya yang lama, yang ditunggu rangkaian cas aki ini bisa merubah dari bagian-bagian trafo, diode pada alat cas yang saya gunakan, tetap menggunakan kiprok motor yang ori. Ini bisa membantu mengoptimalkan dari sebuah sistem pengisian aki, atau menggunakan trafo yang 5 ampere yang biasa. Ini yang di sini yang biasa saya gunakan untuk aki yang kondisinya sulit diperbaiki atau arusnya itu tidak bisa menyimpan secara optimal. Ini saya gunakan trafo yang 5 ampere yang biasa, yang dulu sekitaran 50 ribuan. Yang di sini yang seperti ini, yang big ini dulu sekitaran 100 ribuan, mungkin harganya 50%, sama-sama 5 ampere, tetapi output yang dihasilkan pada trafo yang biasa ini sekitaran 2,5 ampere, tidak murni 5 ampere seperti pada trafo yang big seperti ini.
Ini trafo yang bagus, benar-benar 5 ampere, tapi yang di sini yang cuman tulisannya 5 ampere tapi outputnya itu 2,5 ampere. Oke, ini untuk hasil yang lebih maksimal. Ini ada beberapa ampere analog. Oke, lampu tes, saya gunakan lampu motor depan yang halogen. Oke, halogen saya hidupkan kedua-duanya untuk mengetes arus yang masuk atau arus yang disimpan pada aki bagian positif ke negatif. Oke, sebesar di sini mengeluarkan arus sekitaran mungkin 3 ampere karena 2 lampu. Oke teman, di sini saya akan coba lakukan pengisian dengan cara mode normal atau mode lambat pada aki ini. Oke, normal untuk hasil yang optimal atau maksimal. Oke, saya lihat dulu untuk voltasenya. Oke, untuk voltase akinya saya lihat dulu bos. Voltase akinya 12,4 volt. Voltase akinya 12,4 volt, dan di sini saya akan coba nyalakan alatnya. Oke, arus yang dikeluarkan 0,5 ampere. Oke, 550 miliampere, dan voltasenya di sini kita bisa lihat. Oke, di sini 13 volt, sangat lama sekali karena arus yang masuk ini juga kecil, tetapi hasilnya lebih maksimal. Oke teman, di sini saya akan coba naikkan arusnya sekitaran 1 ampere. Bagaimana perubahan voltasenya? Oke, di sini 7 ampere, 0,7. Oke, sudah 14,1 volt seperti ini karena di sini akhirnya masih normal. Oke, 14,3 volt langsung penuh. Coba saya turunkan arusnya ke 500 tadi. Oke, 13,6. Ini seperti ini. Nanti fullnya di 14,7 volt sesuai dengan settingnya tadi. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini untuk beberapa kelebihan dari sebuah atau rahasia dari sebuah diode seperti ini. Oke, pada diode, semua diode mungkin hampir sama, dimana untuk diode ini jika dialiri kutub positif pada bagian positif aki, ini akan mengeluarkan, katakanlah di sini voltasenya 12 volt. Oke, 12 volt, 12,4 volt. Oke, katakanlah di sini 12,4 volt. Jika kita ukur pada bagian output di bagian sini akan menurunkan voltase sekitaran 0,5 volt. Jadi di sini katakanlah 12,5 volt, maka di sini jika kita ukur menjadi 12 volt. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif.